Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila dengan NIM 2310951024. Di sini akan menjelaskan latihan yang ada pada bab 3 mengenai kerapatan flux listrik, hukum Gauss dan divergensi. Nah, di sini ada soal pertama. Sebuah muatan listrik sebesar 15 pi nanocoulomb. Nah, ini adalah nilai Q diletakkan di titik asal, berarti di titik 0,0,0. Nah, lalu ditanya tentukan flux total yang meninggalkan. Nah, pertama itu ada permukaan bola, lalu bidang atas, dan yang ini di bagian tabung lingkaran, bagian dari tabung lingkaran. Baiklah, kita nomor 1 ya. Yang A itu diketahui sebuah permukaan bola dengan jari-jari 5 cm yang berpusat di titik 1,-1,2. Nah, untuk nilai flux total pada bola itu nilainya sama dengan nilai dari muatan listriknya. Jadi flux totalnya ya bernilai sama dengan muatannya. Di sini kita udah tahu muatannya sebesar 15 pi nanocoulomb. Kita lihat di sini ya. Nah, ini terlihat di sini. Itu berarti ya udah 15 kali pi sama dengan 47,12 nanocoulomb. Selanjutnya nomor 2 yang B. Ini bidang atasnya Z 0,5 dari sebuah kubus yang bersisi 1 meter berpusat di titik asal. Nah, dan sisi-sisi sejajar dengan sumbu koordinat. Jadi karena kubus ya, kita tahu tadi kan nilai dari C atau flux totalnya itu sama dengan muatannya. Nah, karena ini kubus ya, kubus kan ada 6 sisi ya. Ini kubus, kita umpamakan ini kubus, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bagian bawah. Nah, ada 6 sisi, dan yang ditanya itu cuma flux total yang meninggalkan bidang atas saja, sehingga tidak bisa langsung karena kita udah tahu ya nilai flux totalnya itu sama dengan muatannya, sehingga nilai flux totalnya pasti 15 pi nanocoulomb. Nah, lalu pertanyaannya di bidang atas saja. Ya udah, karena kita tahu nilai flux pada tiap sisi itu akan sama, sehingga tinggal kita bagi 6 saja. Berarti flux pada bidang atas BA, bidang atas itu sama dengan flux total dibagi 6. Oke. Nih, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, hasilnya didapatkan 7,854 nanocoulomb. Jangan lupa satuannya. Selanjutnya pertanyaannya, bagian dari tabung lingkaran dengan rho ini adalah jari-jari ya sebesar 5, anggap aja 5 meter karena tidak ada sentuhan, dengan Z nya itu besar sama dari 0. Oke. Nah, di sini karena yang ditanya tadi
bagian dari tabung lingkarannya, sehingga kita asumsikan ya bagian selimutnya itu tidak ditinggalkan flux, sehingga hanya bagian tutup sama alas yang ditinggalkan oleh flux. Maka yang kita hitung tuh flux totalnya cuma dari bagian tutup dan alasnya saja, sehingga seperti tadi ya, cuma ada dua berarti alas dan tutup, sehingga nilai flux total dibagi dengan 2. Flux total itu sama ya dengan Q tadi nilainya, sehingga Q dibagi 2 sama aja, didapatkan ini. Baiklah, soal selanjutnya itu soal selanjutnya ya, D32. Itu dicarilah besaran kerapatan flux pada titik P, itu koordinatnya 3,-4,5 dalam medan yang A muatan titik sebesar 0,2 mikrokulom di titik asal, berarti 0,0,0. Terus yang B, muatan garis serba sama, muatan garis ya, sebesar 30 nanokulom pada sumbu Z saja. Berarti untuk nilai X-nya 0, Y-nya juga 0. Terus yang C itu muatan permukaan, yang mana besar muatannya itu sebesar 0,07 pi nanokulom per meter kuadrat. Jadi di sini kita lihat ya satuannya. Kalau dia muatan titik, satuannya cuma mikrokulom saja. Kalau dia garis itu per meternya, per meter ya. Kalau ini muatan permukaan itu per petakan atau per kuadratnya, perseginya, per satu bidangnya. Oke, yang A itu muatan titik ya, udah diketahui. Tinggal kita udah tahu rumus persamaan untuk mencari kerapatan flux. Besar kerapatan flux itu sama dengan D Q per 4V R kuadrat. Tadi kita udah tahu Q nya 0,2, kita konversi ke kulom. Tadi mikro ya, berarti ini kulom ya, berarti dikali 10⁻⁻⁶ biar kulom. Selanjutnya dibagi dengan 4pi dikali dengan R nya. Nah, R ini dapat dari mana? Itu dari titik P ini kita cari besarannya, vektor P. Oke, besaran dari P dengan cara yang biasa ya, 3 kuadrat ditambah 5 min 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, didapatkan akar 50. Oke. Nah, di sini kita substitusikan nilai R-nya dan didapatkan 318,31 pikokulom. Pikokulom itu kalau diubah ke kulom kali 10⁻⁻12 kalau tidak salah. Selanjutnya yang D tadi adalah muatan garis. Nah, untuk muatan garis itu notasi untuk muatan garis itu adalah rho L, sama aja cuma beda notasi ya. Kalau untuk garis itu rho L dibagi dengan 2 pi rho. Rho ini apa? Ya sama jari-jarinya. Nah, tadi kan cuma di titik Z saja, berarti di sini ya di 5 aja.
Berarti untuk jadi rho-nya itu cuma 5 yang kita kuadratkan. Jadi rho itu sama dengan 5 kuadrat sama dengan akar 25. Nah, makanya di sini 2 akar 25. Ini udah kita ketahui tadi nilainya, udah diketahui soal, tinggal kita substitusikan. Lalu dikali dengan 2pi dikali dengan akar 25. Didapatkan 954,93 pikokulom per meter. Itu nilai besaran kerapatan fluxnya ya. Oke, nomor 3 itu muatan permukaan sebesar 0,07 pi nanokulom per meter kuadrat. Nah, ini kalau untuk muatan permukaan itu notasinya rho S dibagi dengan rho saja, udah nggak ada pi-nya. Oke. Berarti nilai kerapatannya ya udah kita cari saja nilainya. Terus pi ini 5 kurang 3 ini didapat dari mana? Oke. 5 tadi diketahui ya di sini bahwa pada bidang X-nya sama dengan 5. Nah, di sini X-nya ada 3 di titik P. Ya udah, berarti 5 dikurang 3. Oke. Jadi rho-nya itu sama dengan 5 kurang 3. Sehingga disubstitusikan nilai muatannya tadi udah kita ketahui, dibagi dengan 5 kurang 3 didapatkan 109,95 pikokulom per meter. Oke, selanjutnya hitunglah flux listrik yang menembus permukaan tabung yang mempunyai rho jari-jari itu sebesar 4,5 dengan Z ini batas interval untuk ketinggiannya plus minus 3,5. Nah, ini. Jika diketahui konfigurasi muatannya sebagai berikut, itu yang A itu ada sebuah muatan titik 2 kulom pada sumbu X, yang mana titiknya itu 0 plus minus 1 plus minus 2 sampai 4,5 plus minus 4,5, sehingga ada 9 titik ya, 9 titik. Kenapa plus 4,5 ya, karena udah dibilang tadi rho-nya itu sebesar 4,5. Oke, selanjutnya itu muatan garis pada sumbu X, muatan garis ya. Rho L-nya itu sebesar 2 cos, 1 X kulom per meter. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada 9 titik ya, 9 titik ini plus minus 3 plus minus 4,5. Oke, sampai 45. Nah, yang mana ini titiknya ada ada 9. Karena ada plus 1, ada min 1, plus 2, min 2 sampai minus 45 dan plus 4,5. Nah, yang mana 9 titik ini 9 titik. Yang mana 9 titik ini nilai muatannya, nilai tiap titiknya itu sama-sama 2 kulom. Yang ditanya adalah nilai flux listrik totalnya. Ya udah, berarti 9 kita kalikan 2. 2 ini kulomnya, muatannya. Ya. Ini nilai banyak titiknya, N-nya. Banyak titik. Maka didapatkanlah sebesar 18 kulom. Oke. Yang B itu muatan garis pada sumbu X dengan rho L. Nah, flux total itu rumusnya integral tertutup dari kerapatan flux ds. ds itu untuk yang garis. Nah, ini nih sama dengan qt. qt itu sama dengan ql. Yang mana rumus ql itu adalah integral rho L dl.
Nah, kita udah tahu tadi batasnya minus 45 sampai 4,5 sampai plus 4,5. Kita masukkan nilai rho L yang tadi itu yaitu 2 cos 0,1 X dx. Jadi diintegralkan terhadap X. Nah, udah didapatkanlah hasil integralnya 2 per 0,1 sin 0,1 X dengan batas min 4,5 sampai 4,5. Kita substitusikan nilai batasnya, batas atas kurang batas bawah. Nah, didapatkanlah hasilnya 17,4 Coulomb. Untuk soal selanjutnya itu carilah muatan yang terdapat di dalam bola yang mempunyai jari-jari sebesar 2, mungkin ini maksudnya 2 meter ya, tidak ada satuan. Jika D sama dengan yang pertama itu ada AR per R kuadrat, yang B itu ada AR per R. Ya udah, tinggal kita substitusikan aja karena dia cari muatan, kita pakai integral. Q sama dengan integral dari ds d ds. Ya udah, karena kita udah tahu nilai D-nya ya, untuk A tinggal kita substitusikan aja. AR per R kuadrat. Sehingga hasil integralnya S per R kuadrat AR ini adalah vektor satuannya. Lalu tinggal kita masukkan dia 4pi R kuadrat per R kuadrat. Substitusikan nilainya 4pi, R-nya tadi 2, yaudah 2 kuadrat dibagi 2 kuadrat, ini bisa dicoret ya. Didapatkan hasilnya 12,57 Coulomb. Selanjutnya itu yang B. Dengan cara yang sama kita integralkan, tapi ini AR per R aja D-nya. Kita integralkan D terhadap DS. Lalu dapatkan hasil integralnya seperti ini. Nah, berarti rumusannya 4pi R kuadrat per 2. Tinggal substitusikan nilainya. Per 2 ini kenapa? Karena R-nya itu nilainya 2. Harusnya di sini belum dikasih 2 ya, baru R saja harusnya. Nah, di sini R saja. Jadi 4pi dikali 2 kuadrat per 2. Nah, ini 2. Didapatkan hasilnya 25,13 Coulomb. Selanjutnya itu D3.5 atau soal yang kelima. Permukaan bola dengan R itu sebesar 2,4. Ini maksudnya itu 2,46 gitu. Ada 6 variasi R dengan satuannya meter. Mempunyai kerapatan muatan masing-masing itu 100 untuk yang R2, min 30 untuk yang R-nya 4, lalu 6 mikro untuk yang R-nya 6. Nah, Coulomb per meter kuadrat. Lalu pertanyaannya, carilah besaran kerapatan fluxnya pada R. Yang A itu ada 1 meter, yang B ada 3 meter, yang C ada 5 meter, yang D ada 8 meter. Oke. Kita coba lihat pembahasan yang 1. Jadi ini ada sebuah bola ya, permukaannya itu ada di R-nya itu ada 2, pertama di 2, ini 2, gitu ya. Nah, terus ada terus disuruh mencari nilai flux yang berada pada R1 meter. Nah, kita ubah warnanya biar beda. 1 meter di sini anggap ya, 1 gitu. 1 1 1 1 1
1. Nah, karena arah flux itu dia keluar, arah flux itu keluar, dia keluar dari yang ini, dari yang 2 ya, sehingga yang bola dengan jari-jari 1 meter ini tidak terkena flux gitu, sehingga nilai fluxnya itu 0 dan terbukti di sini 0 ya. Nah ini, karena titik yang akan dicari berada di luar bola, maka kerapatan fluxnya itu 0. Oke. Selanjutnya yang B, itu ketika titiknya di 3. Oke, kita gambar lagi biar terbayang ya. Nah, anggap aja ini sama gitu. Di sini ada ini bola ya. Tunggu. Agak proper dikit gambarnya. Nah, jadi ini ada bola. Nah, gitulah ya kurang lebih. Yang tadi jari-jarinya itu ini ya, yang ini 3. Oke. Terus bola yang 2 ini, aduh, ada di dalam sini kan, nih di sini, di sini ya. Anggap ini A2, koordinatnya 2, 2, 2, 2. Nah, bola yang hitam ini akan memancarkan flux kan, sehingga mengenai bola yang akan kita tinjau tadi. Sedangkan ini ada juga bola satu lagi, kita kasih warna hijau. Yang koordinatnya itu 4. Nah, fluxnya juga keluar ini. Nah, jadi yang kena flux, jadi bola yang R-nya ini 3 meter ini cuma kena oleh flux yang bola R-nya 2. Sehingga apa yang kita dapatkan dari sini? Sehingga D-nya itu cuma dipengaruhi oleh R yang 3 saja, berarti D-nya cuma 1. Oke. Rumusnya itu kerapatan flux ya, rho S dikali dengan A kuadrat. A ini apa? A ini titik dia, jari-jari dia. Sini kan jari-jarinya yang mengenai tadi itu, jari-jari yang mengenai ya, itu 2 ya. Oke. Berarti nanti A-nya itu 2, betul. Terus R-nya apa? Jari-jari punya bola yang kita tinjau, bola yang dikenai flux. Nah, oke. Sehingga didapatkan nilai kerapatan fluxnya itu 4,444 mikrokulom per meter kuadrat. Oke, yang nomor B, yang C, udah ngerti kan tadi gimana sistemnya karena flux arahnya keluar ya. Kita nggak usah gambar lagi, logika aja. Jadi 5. Nah, pasti bola yang R-nya 2 sama 4 ini mengeluarkan flux yang mengenai bola 5 meter ini, ya enggak? Karena ini berada di dalam bola yang 5 meter. Sehingga nanti R-nya itu D-nya itu ada 2. Nah, sini. Kita cari satu-satu.
kita cari satu-satu nilai D-nya. Yang pertama itu yang A-nya sama dengan 2. Yang kedua itu A-nya sama dengan 4 kuadrat. Nah, masing-masing titik ini, masing-masing bola dengan jari-jari 2 ini kan tadi row S-nya berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Jangan sampai salah. Oke, untuk D1-nya didapatkan 16 mikrokulom per meter kuadrat. Terus ini didapatkan D2-nya minus 19,2 mikrokulom per meter kuadrat. Lalu flux total, karena ditanya tadi flux total ya, jadi kita jumlahkan D1 sama D2 ini kita jumlahkan, sehingga didapat nilai D totalnya itu sebesar minus 3,2. Jadi ini mutlak, jadi dapatkan 3,2 mikrokulom per meter kuadrat. Nah, untuk yang D ya, yang D itu dia 8 meter, lebih besar lagi bolanya. Jadi nah R ini, R semua titik ini, yang R-nya 2, R-nya 4, yang R-nya 6 itu berada di dalam bola yang 8 meter ini. Sehingga flux ini akan mengenai bola yang R-nya 8 meter. Sehingga apa? Ada 3D berarti. Ada 3D yang mana yang untuk A pertama itu bernilai 2, A yang kedua nilai 4. Jangan lupa ya, row S-nya masing-masing bola itu berbeda. Yang R-nya 6. Karena dia ketiga bola yang titiknya 2, 4 sama 6 itu mengenai bola yang 8 meter ini. Oke. Untuk R-nya tetap sama ya, 8 semua, karena ya emang R dia gitu kan. Oke. Nah, didapatkan hasilnya ini kita jumlahkan sehingga hasilnya didapat 2,125 mikrokulom per meter kuadrat. Selanjutnya D36, misalkan diketahui nilai D-nya ini ya sangat panjang, 100 XY per Z kuadrat tambah 1AX, ini vektor satuan, dia ada di sumbu X, lalu ditambah dengan 50 X kuadrat per Z kuadrat tambah 1AY dikurang dengan 100 X kuadrat YZ per Z kuadrat tambah 1 kuadrat dikuadratkan. Oke, lalu disuruh hitung muatan total yang terlingkung permukaan bola. Bola kecil yang mempunyai jari-jari 1 mikrometer yang berpusat di yang A itu ada di 5,8,1, yang B itu ada di berpusat di koordinat 0 titik yang berkoordinat 0,10,2. Berarti ini nanti cuma ada AY vektor satuannya dan AZ ya. Kalau ini ada tiga-tiganya. Kalau ini. Oke. Yang pertama itu kita cari dulu volume bola tersebut. Kita tahu rumus volume bola ini ya, 4/3 VR pangkat 3. Ya udah, tinggal substitusikan karena kita udah tahu nilai R-nya. Dapatkanlah R-nya sebesar volume bola tersebut sebesar 4,18 kali 10 pangkat minus 8 meter kuadrat. Meter kubik. Oke, untuk yang A kita nyuruh tadi muatan total ya. Pertama yang berpusat di titik A. Titik A tadi dikasih nama titik P 5,8,1. Kita udah tahu nilai Q-nya segini tadi.
nilai Q itu ini, maaf. Dan kita udah tahu gitu ya nilai D-nya apa. Tinggal kita substitusikan. Ini diferensial ya, dado 100 XY ya, kita substitusikan lah intinya. Habis setelah itu ini kita turunkan, dia dapatkan 100Y per Z kuadrat tambah 1, hasil ini didapatkan 0. Terus ini masih dalam bentuk do ya, ini masih dalam bentuk do per do Z diturunkan terhadap Z. Lalu didapatkan Q-nya setelah disederhanakan, udah nggak ada do lagi, ada penurunan lagi nih. Tapi ini belum selesai karena kita mau cari di titik 5,8,1. Ya udah, kita tinggal substitusikan aja nilainya. Nih, kita substitusikan. Kalau Y ada 8 berarti ya. Nih 100 kali 8. Terus kalau X ya, ini kali X kuadrat 5, substitusikan semuanya sehingga didapatkanlah hasil akhir Q ini. Ini setelah cara yang sangat panjang ya, ini penyederhanaan penyelesaiannya itu secara matematik saja. Didapatkan Q-nya 2,26 kali 10 pangkat minus 14 Coulomb. Itulah nilai muatannya di titik berapa tadi? 5,8, berapa tadi? 1 ya. Oke. Terus yang B itu caranya sama, kita turunkan dulu nilainya. Ini persamaannya tadi. Habis itu didapatkan ini, kita sederhanakan. Maaf, ini udah langsung ya, nggak ada diturunkan lagi nilai Q-nya. Terus langsung disubstitusikan nilai koordinat X-nya, nilai Y-nya. Ini Y-nya 10, ya udah berarti Y di sini 10. Oke, terus jangan lupa tadi nilai volumenya itu udah kita ketahui. Nah, jangan lupa dikali sehingga didapatkan hasil akhirnya itu sebesar 836,27 kali 10 pangkat minus 8 Coulomb. Oke, selanjutnya itu yang kita cari nilai divergensinya pada masing-masing medan. Yang titiknya itu pertama ada yang ini ya, ini, kedua ini, ketiga ini. Oke. Nah, cara yang pertama itu kita udah tahu nilai titik di medannya tadi itu 4x pangkat 3 dikali Y pangkat 3 kali Z pangkat 2 AX vektor satuannya ditambah 3x pangkat 4 Y kuadrat Z kuadrat AY vektor satuan ditambah 2x kuadrat dikali Y kuadrat dikali Z vektor satuan AZ. Oke, pada titik PA yang koordinatnya itu berada pada 1,2,3. Nah, pertama itu kita turunkan dulu nilai masing-masing ini per vektor satuannya. Nih, dapat kita lihat do per do X. Kenapa do X? Ya udah kita samakan dengan vektor satuannya. Berarti yang vektor satuannya X itu kita turunkan terhadap X. Terus yang Y begitu juga. Yang Z juga gitu. Nah, didapatkanlah ya hasilnya 988. Kenapa? Ini hasil turunan tadi kita substitusikan nilai masing-masing koordinatnya. X tadi 1 berarti 1 pangkat 3 1 dikali 2 pangkat 3 8 dikali 3 pangkat 3 3 pangkat 2 9 8 kali 9 itu 64.
Maaf, 8 kali 9 itu 72. Nah, itu segini juga seterusnya sehingga didapatkan hasilnya 988. Lalu yang B diketahui nilai D-nya itu Z sin kuadrat Pi, satuannya arrow, ini Z cos kuadrat Pi Pi, lalu ada rho sin kuadrat Pi AZ. Nah, kita diferensialkan lagi. Satu per rho dikali dengan turunan tiap-tiap vektor satuan itu terhadap ininya, koordinatnya. Contohnya kalau arrow ya berarti terhadap rho juga turunkan. Kalau pi terhadap pi, z terhadap z. Jangan lupa dikali 1 per pi ya, 1 per rho. Lalu hasilnya itu ini divergensi D itu sama dengan 1 per rho Z sin kuadrat Pi tambah 1 per rho Z sin kuadrat Pi. Oke, lalu kita substitusikan nilainya. Ya, ini nilainya. Nih. Titik PB. Di sini lupa dibuat ya. Jadi kita substitusikan nilainya sehingga didapatkan divergensinya itu 0. Karena ini sama ya pengurangannya nih. Jadi 0. Oke. Yang C itu diketahui nilai D-nya itu tadi R kuadrat DR ditambah sin kuadrat theta d theta, lalu d theta tadi plus d theta. Jadi kita turunkan dulu. Jangan lupa dikali dengan yang di sini 1 per R kuadrat, ini 1 per R sin kuadrat theta, ini juga 1 per R sin kuadrat theta. Yang mana titiknya itu nanti ini yang akan kita substitusikan nilainya, koordinatnya. Oke. Cara yang sama ya, kita turunkan dulu terhadap R, terhadap theta, terhadap Pi. Tunggu, ini ya, ini juga terhadap theta. Oke, sehingga didapatkan hasil turunannya itu 1 per R kuadrat sin kuadrat theta ditambah 1 per R kuadrat theta dikali cos kuadrat 2 theta ln R. Oke. Lalu kita substitusikan nilai dari titiknya tadi. Berapa tadi? Titiknya itu ada 2 setengah pi setengah pi. Tinggal kita substitusikan R nya 2,
tetanya 90 ya, setengah pi itu 90. Terus ini juga 90 tetanya. Didapatkanlah hasil divergensinya itu 0,45. Selanjutnya yang ke-8, D38, tentukan bentuk kerapatan muatan ruang yang menimbulkan medan. Yang A ini ada diketahui nilai D-nya, B juga, C juga. Langsung kita masukkan saja. Yang A itu hampir sama tadi. Kita turunkan dulu. Oke, kita turunkan terhadap X, Y, dan Z. Hasil turunannya itu didapatkan ini. Lalu kita sederhanakan sehingga didapatkan bentuk divergensinya itu 22,5 rho 4x kali rho pangkat 5y kali rho pangkat minus 2z. Lalu untuk yang B, diketahui D-nya rho pangkat minus 2z dikali 2 rho pi vektor satuan rho 1 rho tambah rho vektor satuan api dikurang 2 rho kuadrat pi satuannya vektor satuan AZ. Oke. Lalu kita turunkan lagi ya, turunkan terhadap rho, turunkan terhadap pi dan z. Didapatkan hasil turunannya itu ini. Lalu kita kalikan dengan 1/pi masing-masingnya. Oke. Sehingga didapatkan hasil akhirnya itu 4pi epsilon epsilon eksponen pangkat minus 2z dikali rho kuadrat tambah 1. Lalu yang C itu diketahui nilai D-nya 2R sin kuadrat theta sin kuadrat pi vektor satuan AR plus 1/R plus R cos kuadrat theta sin kuadrat pi vektor satuannya A theta, lalu plus 1/R plus R dikali cos kuadrat pi api. Nah ini bola ya. Kita pakai lagi cara yang sama, kita turunkan dulu masing-masingnya pakai deret Taylor, sehingga hasil turunannya itu didapat 2 sin kuadrat pi ditambah 1/R tambah R kuadrat per R, berarti ini R ya, harusnya R sin kuadrat theta sin pi plus 1/R tambah R sin kuadrat theta sin kuadrat pi. Kita sederhanakan sehingga didapatkan hasil akhirnya itu 2 tambah R kuadrat tambah 1/R sin kuadrat theta sin kuadrat pi tambah R kuadrat plus 1/R sin kuadrat pi. Yang kedua itu hitung kedua ruas persamaan teorema divergensi. Untuk medan G itu sama dengan 2 rho kuadrat dikali cos 5pi vektor satuan pi kurang sin kuadrat 5pi vektor satuan pi, yang tadi rho, maaf, vektor satuan rho ditambah AZ.
dan daerah ruang yang dibatasi oleh rho itu kecil sama 5. Lalu untuk nilai pi itu 0 sampai 0,1 pi. Lalu untuk z itu 0 sampai 10. Oke, rentangnya. Nah, yang ditanya itu nilai Q-nya. Kita tahu persamaan umum medan vektor silinder itu adalah G sama dengan d rho a rho ditambah dp api ya, vektor satuannya, tambah dz az. Sehingga d rho-nya sama dengan 2 rho kuadrat cos 5pi. Untuk dp-nya sama dengan minus 2 rho kuadrat sin 5pi. Lalu untuk dz-nya itu sama dengan 2 rho kuadrat. Lalu kita divergensikan pada silinder. Ya, kalau pada silinder itu kita kali 1/pi untuk dp dan d rho dan dp-nya 1/rho ya, maaf bukan pi. Oke, 1/pi dikali turunan dari rho dp rho d rho tambah dengan 1/pi dikali dengan turunan dopi lalu turunan z. Nah, tidak dikali dengan 1/rho. 1/rho. Lalu substitusikan besarnya nilai dp d rho, dp, dz dalam persamaan diferensial tadi. Nah, kita substitusikan sehingga didapatkan persamaannya tuh 6 rho cos 5pi dikurang 2 rho cos pi. Lalu perubahan volume pada bentuk silinder itu kita tahu ya, dv itu sama dengan rho dp dz. Ya, nanti itu integral lipat 3. Karena flux listrik total yang melewati sembarang permukaan tertutup sebanding dengan total divergensi medan vektor pada setiap volume bidang, sehingga berlaku teorema divergensi sebagai berikut. Nah, ini integral tertutup dari ds terhadap ds. Lalu jadi integral volume itu rho v per rho v dv sama dengan integral volume persamaan divergensi tadi dv terhadap dv. Kita substitusikan nilai divergensi G tadi dengan batas yang telah diketahui tadi. Nih, ada integral lipat 3. Lalu kita selesaikan integral ini dari yang d rho dulu, yang batasnya 0 sampai 5. Nih. Nah, setelah didapatkan dan kita substitusikan nilai batasnya, itu didapatkan Q sebesar 242,083 Coulomb. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.